Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini diambil dari Yohanes 12 mulai ayat yang ke-14, saya ulangi lagi sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Yesus menemukan seekor keledai muda. Lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu menyongsong Dia karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mujizat itu. Maka orang-orang Farisi Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia." Bapak Ibu Saudara sekalian, kedatangan Yesus di Yerusalem untuk mendeklarasikan bahwa Dia Mesias, Raja orang Yahudi. Dan memang Yesus tahu akan mati di sana. Tidak ada seorang nabi katanya yang tidak dibunuh di Yerusalem. Dia tahu, tapi dia masuk ke sana dengan mengumumkan diri secara tidak langsung. Artinya orang-orang tahu bahwa masuknya itu sebetulnya nas atau pemenuhan nas yang dibacakan tadi, dan murid-muridnya tahu, ternyata Tuhan Yesus memenuhi nas ayat-ayat Alkitab dalam PL, dan kami ikut bersama-sama memenuhi nubuat itu. Wah, mereka senang sekali. Tapi itu sesudah jauh ya, sesudah Yesus naik ke surga baru mereka sadar bahwa mereka ikut ambil bagian dalam rencana Tuhan memenuhi firman-Nya. Ini luar biasa. Bapak Ibu Saudara dapat bergembira seperti murid-murid itu baru sadar, tapi memang jauh, bahwa mereka ikut ambil bagian dalam rencana Tuhan. Nah, kita tidak tahu dengan jelas mungkin seperti mereka, tetapi kalau kita melakukan firman Tuhan, sebenarnya kita ikut ambil bagian dalam rencana Tuhan dalam hidup kita ketika kita taat kepada firman Tuhan. Jadi kita mengikuti rencananya yang mungkin lebih besar, makin nanti saudara tahu sudah jauh, seperti murid-muridnya tadi sudah tahu, loh saya ternyata mengikuti rencana Tuhan, tapi jauh sesudah dia melakukan. Mungkin Bapak Ibu nanti akan merasa seperti itu, tapi pada saat Bapak Ibu melakukan menaati firman Tuhan mungkin belum memikirkan, oh ini rencana Tuhan. Tapi sebenarnya kalau Bapak mengikuti rencana firman Tuhan, itu sebetulnya mengikuti rencana Tuhan. Dan itu tadi kita lihat banyak orang-orang yang dulu melihat Yesus membangkitkan Lazarus itu menyongsong mereka, karena dia tahu pasti menjadi saksi bahwa mereka melihat pengalaman Yesus membangkitkan Lazarus. Nah, sayangnya orang-orang Farisi mulai mengatakan, kita tidak berhasil ini. Terbukti banyak orang ikut Dia. Seluruh dunia katanya mengikuti Dia. Jadi deklarasi Yesus sebagai Mesias tanda petik telah berhasil. Sekarang tinggal orang-orang Farisi akan melakukan apa sesudah ini, dan kita tahu nanti akan memprovokasi orang supaya membunuh Yesus. Tapi mereka tidak berhasil sementara ini untuk menangkap Yesus. Justru takut karena banyak orang
mengikuti Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang yang telah melihat mukjizat itu percaya kepada Dia. Paling tidak di sini saat itu mereka percaya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara dan saya yang sudah mengalami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat terus menaati firman-Nya, berusaha menaati firman-Nya, sehingga dengan demikian sebenarnya kita mengikuti rencana Tuhan dalam hidup kita. Luar biasa bukan? Bapak Ibu Saudara ikut rencana Tuhan. Tentu Tuhan punya rencana yang besar terhadap dunia ini melalui Bapak Ibu Saudara dan saya. Pada saat Bapak Ibu Saudara menaati firman Tuhan, sebenarnya saudara sudah ikut rencana Tuhan. Mari kita ikut rencana Tuhan dengan baca firman-Nya, merenungkannya, menaatinya. Mari kita berdoa mohon kekuatan untuk menaati firman-Nya. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus yang duduk sebelah kananmu, dan Allah Roh Kudus, terima kasih Engkau sesungguhnya melibatkan kami untuk ikut rencana-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan menaati firman-Mu, sehingga dengan demikian kami sudah ikut rencana-Mu dalam usaha Tuhan menyelamatkan dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.